Ya, selamat siang, Rifai. Selamat siang, saudaraku nih. Jadi yang pertama silaturahmi, yang kedua saya ingin mendengar cerita tentang apa namanya JPKP ya. JPKP. Yang juga saya lihat banyak membantu daripada masyarakat dalam programnya itu membantu masyarakat yang kesulitan dalam soal kesehatan ya. Salah satunya itu ya. Nah ini JPKP ini langsung mengarah ke Pak Jokowi ya dulu ya, kewenangan Jokowi ya. Nah kalau boleh jelasin Pak sedikit. Jadi organ relawan JPKP ini itu sejak kontestasi Pilpres Jokowi yang pertama 2014. Oh 2014, oke. Iya, itu sudah menjadi tim pemenangan Jokowi, menghantarkan Pak Jokowi 2 kali jadi presiden. Yeah. Kemudian program dan penugasan dari Pak Jokowi itu adalah JPKP ini mengawal kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah. Oke. Jadi mengawal kebijakan termasuk pembangunan, kesehatan, pembangunan fisik dan non fisik dan sebagainya gitu. Tapi memang concern utamanya itu di bidang kesehatan. Concern utama ya. Concern bukan utama. Berarti bukan yang lain artinya nggak jalan. Yang utamanya itu fokus. Utamanya di kesehatan. Karena memang anggaran kesehatan cukup banyak. Dan banyak orang membutuhkan kesehatan. Apalagi wawasan masyarakat tentang dana kesehatan dan aturan kesehatan itu sangat minim. Nah sehingga JPKP itu membantu mengawal sampai masyarakat yang membutuhkan itu bisa ditangani oleh rumah sakit gitu. Jadi JPKP ini murni relawan yang tidak ada biaya sama sekali. Sama sekali tidak ada penghasilan sama sekali gitu. Baru beberapa tahun terakhir ini ada inisiatif dari Ketua Umum untuk membentuk Koperasi JPKP. Operasi maksudnya? Koperasi JPKP. Koperasi JPKP dengan sudah jalan. Sudah ada beberapa kabupaten kota yang jalan di Indonesia gitu. Nah, untuk Bandar Lampung masih belum begitulah. Jadi JPKP ini itu sangat terasa manfaatnya buat masyarakat kecil khususnya. Ada yang sudah mendapatkan manfaat ini? Sangat banyak. Di Bandar Lampung khususnya? Di Bandar Lampung, di seluruh Lampung, Indonesia sangat banyak memang yang sudah mendapatkan. Ada datanya itu ya? Datanya ada. Ada ya? Gitu. Termasuk pernah kasus kemarin itu ada tabrak lari di daerah Bumi Waras, itu pemulung yang pagi-pagi dia kecelakaan jam 4 subuh, kemudian tanpa identitas. Nah karena JPKP sudah dikenal, nah sehingga dinas sosial rumah sakit itu lapor ke dinas sosial, dan dinas sosial lapor ke JPKP. Oh, menghubungi kita ya? Menghubungi kita untuk mengurus itu, mencari tahu di mana alamatnya, sampai akhirnya meninggal dunia juga karena tertusuk benda tajam di kecelakaan. Dan kami urus sampai itu pencairan JR-nya, Jasara Harja. Jasara Harja ya? Jasara Harja gitu loh. Nah kemudian ada beberapa kasus juga yang kanker, yang perlu operasi, masuk ke ICU segala macam itu JPKP yang mengurus, yang urus. Artinya pasien nggak keluar duit sama sekali? Sama sekali nggak, dan memang diharamkan bagi kami menerima uang. Gitu, karena memang kita kemanusiaan, sehingga di dinas kesehatan itu JPKP sudah dapat nomor 1. Setiap pasien dibawa oleh JPKP itu beres, ya? Langsung direspon oleh rumah sakit. Cepat ya? Iya langsung, tanpa banyak embel-embel gitu. Karena memang komitmen kami membantu dengan ikhlas. Gitu loh. Karena terus terang saja tidak semua masyarakat itu paham tentang apa itu BPJS gitu kan, manfaatnya itu apa. Mengurusnya juga orang seringkali masih nggak paham gitu loh. Iya, masih nggak paham. Belum lagi ketika terkendala itu BPJS tidak aktif. Betul itu. Banyak belum dibayar, tertunggak dan sebagainya. Iya, nah ketika mereka datang ke rumah sakit tidak mampu, BPJS nggak aktif, itu rumah sakit nggak mau tahu. Ya urus sendiri gitu loh. Akhirnya yang sudah sering komunikasi sama kita langsung lapor ke kepala desanya atau ke lurahnya, langsung hubungi kami, kami uruskan. Gitu. Kami kasih garansi bahwa untuk pembiayaan itu akan kami carikan. Nah, sumber pembiayaannya itu ada beberapa. Yang pertama dari BPJS itu sendiri,
yang kedua itu dari pemerintah kabupaten kota yang sudah ada program UHC. Ya. Nah, kemudian kalau dana itu nggak ada, kayak kasus pesawaran kemarin itu, ketika ada pasien itu dananya tidak ada. Nah, sehingga kami cari alternatif lain, minta rujukan untuk ke rumah sakit Abdul Muluk. Di situ tinggal minta bantuan ke dinas sosial. Bahkan ada juga beberapa kasus yang nggak di backup dinas sosial, kita larinya ke Basnas. Gitu. Artinya apapun itu solusinya tetap ada solusi buat masyarakat. Gitu. Tapi artinya pasien dan keluarga pasien itu rasa nyaman ya, sangat nyaman, sangat dibantu prosesnya. Sangat dibantu. Karena ngurus di rumah sakit kan kita ngalamin lah, nggak mudah proses masuk, pendaftaran, sampai observasi, sampai dengan layanan, sampai dengan dapat kamar itu nggak mudah gitu loh. Nah ini kelemahan di kita itu masih seperti itu. Nah dengan harapan kita JPKP bisa membantu, ini bermanfaat sekali ya programnya. Iya. Tapi ya menjadi kontradiktifnya itu anggaran itu terlalu kecil anggarannya. Jadi harapan untuk kemananya tuh? Untuk ke dinas sosial maupun kesehatan. Itu yang artinya pemerintah harus juga berimbang ya. Betul. Sehingga pasien yang ada terdaftar di JPKP dan sebagainya terakomodir. Jangan sampai mereka sendiri nggak punya dana. Betul. Itu kan. Jadi sehingga harapan kami dengan kawan-kawan yang di legislatif itu bisa memperjuangkan anggaran yang cukup untuk kesehatan masyarakat. Besar sekali ya. Iya, hanya kemarin baru 1 M per tahun, sangat minim ya. Kalau dalam satu pasien itu sampai 10 juta, 20 juta, cuma berapa orang yang tercover. Lebih kan. Itu sehingga kami harus jungkir balik, jungkir balik, cari alternatif. Bahkan sempat juga kami hubungi kepala-kepala desa itu untuk melakukan swadaya. Menjaring dana swadaya di lingkungannya untuk membantu pasien. Itu alternatif terakhir lah, ketika memang tidak ada dana. Alternatif lah ya, alternatif terakhir ya. Betul. Ada lagi yang mungkin yang kegiatan yang selain JPKP yang terkait kesehatan apa nih misalnya? Ya, kayak pengaduan di beberapa daerah, khususnya kalau di Bandar Lampung itu kasus sengketa lahan di Wedadi. Banyak betul itu. Ya. Kasus lahan, kasus tanah, kasus oknum aparat, ini yang menjadi PR ya pemimpin kita ke depan ya. Betul. Apalagi memang ini sudah cukup lama ya, dari tahun 80-an sampai 2023 atau 40 tahun. Nah harapannya terkait Wedadi kita juga mengikuti. Ini masyarakat ngeluh sekali, bagaimana harapannya? Jadi ini sudah sampai ke kantor staf presiden. Dan sudah beberapa kali audiensi dengan kementerian terkait di Jakarta maupun instansi di sini BPN dan sebagainya gitu. Ini sedang berproses. Memang terakhir itu tanggapan dari BPN bahwa mereka sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari JPKP pusat terkait masalah lahan Wedadi. Jadi mungkin dalam waktu dekat akan ada pertemuan lagi dengan kantor staf presiden beserta kementerian terkait di Jakarta. Gitu. Harusnya kan soal Wedadi ini menjadi sesuatu yang mengganggu juga. Betul. Kondisi masyarakat sudah menempati rumah, tempat tinggal. Sekarang kalau statusnya nggak jelas kan kasihan juga. Betul. Pemerintah harus tegas gitu loh. Iya. Kalau sekarang pemerintah udah nggak menguasai, untuk apa lagi meributkan bahwa itu tanah negara. Mestinya dari awal negara mempunyai kewajiban menjaga mana yang menjadi asetnya. Kalau itu betul aset. Yang saya dengar pemerintah tidak bisa juga menunjukkan bukti kepemilikan, itu yang saya tahu. Sehingga hanya mengklaim itu tanah pemerintah. Akhirnya kontradiktif dengan masyarakat. Mana datanya, mana data kepemilikan, mereka juga baru dapat dari sebelum-sebelumnya kan gitu loh. Betul. Dan ada beberapa kasus juga selain di Bandar Lampung, di Pesawaran dengan PTPN 7. Itu juga hampir sama ya. Jadi tanah-tanah adat itu yang dikuasai oleh PTP 7, tapi mereka tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran PBB dan sebagainya, hampir sama. Nah, jadi yang pokok mungkin buat teman-teman apa ini pesannya nih terkait dengan kesehatan, JPKP dan sebagainya ini? Ya, yang pertama itu terkait masalah anggaran, baik itu di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota itu agar bisa ditingkatkan. Anggaran dana kesehatan ditingkatkan agar masyarakat bawah itu bisa lebih banyak yang merasakan ada kehadiran negara.
negara wajib hadir di dalam kesehatan masyarakatnya. Betul, ya. betul. Itu yang pentingnya. Sekarang kan orang ke rumah sakit dan sebagainya ngeluh sekali, nggak dapat kamar, tidak dipegang dokter, digeletakin di lorong-lorong, ini yang menjadi kendala nih. Betul. Ya mudah-mudahan ke depan ya. Ya alhamdulillah JPKP selama ini selalu mendapatkan support juga dari rumah sakit. Ya, Karena artinya JPKP juga menerima ini ya pengaduan ya. Iya, kita membuka pengaduan. Gitu. Ada nggak hotline-nya atau nomornya? Nomor petugas-petugasnya. Oh. Jadi antara instansi sudah saling ada keterkaitan, baik kepala desa, kemudian RT sebagainya langsung hubungi tim kami. Iya, mudah-mudahan. Iya, karena memang kami relawan, tidak ada anggaran, sebuah keterbatasan. Perjuangan lah ini ya, iya, perjuangan untuk membantu masyarakat. Betul. Nah kita harapkan juga pemerintah juga sebagai negara harus hadir di sana, ya kan, untuk bisa memberikan layanan maksimal kan itu ya. Betul. Oke, Bang. Oke, Rifai, terima kasih. sampai ketemu. Nanti kita bicara-bicara dengan tema-tema lain. Harapannya tetap semangat untuk membantu masyarakat dengan JPKP-nya. Iya, sukses. Ya, siap. Makasih.